ma'a muwafaqati syar'i, tapi juga harus sesuai dengan aturan syariat juga. Memang itu ilham yang Allah turunkan ke hatimu untuk melakukan sesuatu, apa bikin majelis taklim, apa musola, apa bikin usaha, atau bikin masjid, atau bikin sekolah, apa saja. Tetapi juga harus bimuwafaqati syar'i, harus ada aturan syariatnya. Jangan kamu mau bikin masjid tapi di tanah yang bukan milikmu, di tanah PU yang tidak ada syariatnya, nggak ada izinnya, asal bangun saja. Banyak terjadi loh, membangun di atas tanah orang yang sesungguhnya tanah wakafnya belum resmi, masih dalam segel. Begitu sudah jadi masjidnya, anaknya menuntut, ya kalah masjidnya. Akhirnya dibongkar. Kan dana umat terbuang-buang. Tetap sekalipun ilham harus ada aturan syariatnya. Tanahnya resmi, wakaf ya wakaf, hibah ya hibah. Kalau kontrak ya boleh, izin juga boleh. Tanah PU itu boleh asal dapat izin. Minta ke dinas perhutanan atau minta ke pemerintah kabupaten, disposisi izin, namanya hak guna bangun, HGB. Bisa, itu syariat. Jangan asal bangun aja. Bangun musola di atas tanah PU yang tanpa izin, segimana? Ya kan? Atau tanah orang yang tanah yang gak jelas. Kadang-kadang ada yang punya, yang beli orang Jakarta, orang yang nggak tahu, nggak pernah datang, di almati mana nggak tahu, ya kan, mungkin sudah meninggal, sudah pindah, akhirnya tanah tidak bertuan juga. Jangan dong. Sudah dibangun, tiba-tiba ada ahli warisnya datang, nih ada suratnya, dibongkar kan? Akan gitu. Jadi ya artinya tetap bagaimanapun kita standarnya adalah syariat juga, ya. Jangan melanggar syariat. Itu aja. Ini hati-hati. Uzhud fika wa fil khalqi wa fid dunya yurihka minal khalqi. Yang penting adalah menerapkan pola hidup sederhana, izad, zuhud. Itu pola hidup sederhana, tidak rakus, tidak ngoyo, ya, tidak ingin hidup mewah, ya apa adanya, zuhud itu. Di dalam untuk dirimu sendiri, wa fil khalqi, dan juga untuk manusia. Jangan celamit, ya, jangan suka minta-minta bantuan sana bantuan sini. Ngapain? Kalau minta sama Allah semakin sering semakin disayang. Kalau minta kepada sesama makhluk makin sering makin nyebelin. Betul? Ya antem ya Pak. Habis madrasah sekarang kewer-kewer datang bawa proposal lagi. Musola, habis musola apa lagi? Masjid, habis masjid apa lagi? Kuburan. Beli peragat-peragat temen. Orang juga nggak senang juga kalau terus-menerus. Ya sekali-kali lah. Gitu ya kan gitu. Ini kepada masyarakat kita juga harus mempertimbangkan. Apalagi itu yang abal-abal proyeknya. Seorang kiai yang soleh, yang yakin benar juga, masyarakat tetap aja ada yang nggak suka kok, betul nggak? Ya iya. Wa fid dunya, zuhud di bidang di dunia, yurihka,
kamu akan merasa nyaman kok. Kalau kamu sudah tidak celamit, tidak mengharapkan pemberian dari siapapun, tidak bergantung kepada siapapun, sekalipun hidupmu tidak punya apa-apa, kamu hidupnya nyaman kok. Ya. Tidak pernah merasa berhutang budi kepada siapapun. Sama, utang uang, utang budi sama, jadi pikiran. Akan membelenggu dirimu juga minal khalqi, karena kamu akan nyaman dari masyarakatmu, daripada teman-temanmu, karena tidak pernah merasa berhutang budi. Warghab fil ansi bil haqqi azza wa jalla, dan juga hendaklah kamu ada keinginan untuk tetap nyaman bermesra dengan Allah saja. Warahata biqurbihi, dan merasa nyaman, merasa rehat dekat dengan Allah. Wala ansa ilal ansa bihi, tidak ada satu kenyamanan ya kecuali bersama Allah. Wala rahata illa mahu, dan tidak ada rasa rehat kecuali bersama Allah. Relax. Ba'da safa min kudurati nafsika, baru kamu itu merasa nyaman bersama Allah apabila hatimu sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran nafsumu, dari sampah-sampah nafsumu. Min kudurati nafsika, dari sampah-sampah nafsumu itu. Wahawaka, dan hawa nafsumu. Wa wujudika, dan wa wujudika, dan keberadaanmu. Dari hawa nafsumu dan dari wujudmu, artinya engkau masih eksis, masih merasakan adanya kebutuhan-kebutuhan, masih mementingkan sendiri. Sebab bagaimanapun juga ketika kita masih ada, ya bagaimana bisa nyaman, mikirin makannya dari mana, minum dari mana, nanti bepergian transportnya dari mana. Rasa pusing semacam itu nggak pernah hilang selagi kamu masih ada. Nanti setelah kamu ada juga keluarga kamu pikirin juga, anak istri makannya dari mana, anak sekolah mana. Kita tiap hari itu hati kita keruh, butak letrek, ya hal semacam itu, dan gak pernah habis. Yang anehnya lagi, selama ini kamu belum pernah kelaparan atau tidak menemukan makanan 3 hari 3 malam. Setiap hari makan kan? Tapi ternyata kamu masih khawatir juga menghadapi hari esok. Padahal belum pernah sekalipun terbukti kamu tidak makan kan? Ya kenapa ya? Karena kamunya masih ada. Ya, serahkan beban dirimu itu kepada Allah. Itu aja kalau mau tenang. Iya, ini jangan berarti lalu ini kadang-kadang orang salah paham kalau sudah bilang tawakal itu akhirnya dianggapnya negatif. Nanti akhirnya buat orang jadi malas. Gimana sih? Dipaham-paham dulu nih. Ya sudahlah kalau begitu nggak usah bertuhan lagi dah. Gus, jadi wong ateis bae kalian. Iya, diajak berserah diri nantinya nihilisme, nantinya menjadi fatalisme, nantinya pemalas. Ilmu dari mana orang tawakal pemalas? Menurut kamu para nabi itu pemalas enggak sih? Saya malas enggak?
Tapi ada yang mengatakan Buya itu pemalas. Betul, ada. Jangan ngaji sama Buya Sakur, nantinya males kayak kiainya. Oh gitu. Jadi yang rajin seperti apa? Kayak Pak Edi gitu. Jadi standarnya apa orang rajin tuh? Saya yang sehari-hari kayak kitiran, kayak kipas tiap hari ini disebut malas. Jadi yang rajin seperti apa? Ya nggak paham. Jangan-jangan orang yang begitu nggak paham maknanya rajin. Jangan-jangan rajin itu yang duitnya banyak. Nah, jadi orang kaya itu orang rajin. Kalau orang miskin orang malas. Menurut kamu saya miskin tak kaya? Ya itu akhirnya semua orang salah paham semua gitu. Itulah makanya. Jadi ketika kita masih merasakan diri kita ada, eksis, ya kita akan terbelenggu karena ada itu secara jasadi kita masih ada sakitnya, ada kentutnya, ada beraknya, ada kencingnya, ya kan, ada makannya, ya kan, ada tempat tinggalnya, ada pakaiannya, kan begitu, segala macam kebutuhan. Daftar kebutuhan kita ini luar biasa lah, banyak banget. Nanti kalau sudah hari tua, sudah mulai sakit-sakitan, perlu obat segala macam. Nah itu kan membuat kegelisahan. Kun ma'al qaumi. Jadi cobalah kamu belajar sering banyak bergaul, berdekatan dengan orang-orang yang soleh. Al-qaum itu orang-orang yang benar, dekat sama ulama solehin, para ahli zuhud, ya kan gitu, orang ahli, ya ahli rohaniyat, para aulia, silakan. Bagaimanapun karena pergaulan ini akan mempengaruhi anak-anak kita yang kena narkoba itu karena bergaul dengan teman-teman yang makan narkoba, betul nggak? Anak kita yang pada ngelacur ya karena bertemannya dengan teman-teman yang suka melacur. Jadi pengaruh pertemanan itu besar sekali. Makanya ya lingkungan kita bersihkan juga. Kita bersihkan diri kita. Ini maksud saya uraikan di sini. Kun ma'al qaum ini juga membersihkan pergaulan kamu sendiri. Cari orang-orang yang benar. Ya kalau kamu pengen benar tapi bergaul dengan orang yang nggak benar ya susah juga. Itu. Kun ma'al qaumi fatata'ayyadu bita'yidihim. Nanti kamu akan menjadi orang yang kokoh. Bita'yidihim dengan dukungan mereka. Setiap hari kamu mendengarkan petua, mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramahnya, ikut pengajiannya, bimbingannya, kan seperti itu. Ya kalau enggak tiap hari ya minimal seminggu sekali lah ketemu sama orang-orang soleh. Tapi kalau orang yang belum diberi hidayah, boro-boro mendekat, boro senang, malah nyengiti, malah antipati, malah membenci kok. Kan banyak di masyarakat kita orang yang sebaik itu kok dimusuhi sih. Ya itu. Iya. Padahal kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu kesalahan pribadi, kesalahan yang sifatnya adalah privasi dia. Iya kan? Bukan pelanggaran syariat, dia benar kok. Ya kan seperti itu.
Ya, atau mungkin ya karena miskin barangkali sehingga orang nggak mau mendekat. Biasanya kan kalau orang miskin kan beli kiong baturannya kak. Menterangkannya uli apa? Cari teman kan cari yang kaya. Cari mantu. Ya itu. Unma al-qaum. Al-qaum itu satu istilah di sini artinya orang-orang soleh lah. Fatata'ayyadu bita'ayyidihim wa tubsiru bibasarihim, nanti kamu bisa melihat dengan penglihatan mereka. Artinya kamu akan bisa melihat, mata hatimu akan bisa melihat sesuatu dengan jernih seperti mereka nantinya kan gitu. Artinya memutuskan perkara tidak terburu-buru, menilai sesuatu ya objektif apa adanya kan begitu, tidak melibatkan kepentingan-kepentingan pribadi dan sebagainya. Wa yubahi bika kama yubahi bihim, dan kamu akan ikut tersanjung seperti mereka juga. Pergaulan ini kan dalam peribahasa kan dikatakan begini, kulli man ma'asyiratuka fa aqul laka man anta, katakan siapa teman-temanmu, nanti aku akan ceritakan, akan aku katakan kepadamu siapa kamu sebenarnya. Sok, siapa teman-temanmu? Teman-temannya Mancakra, Mantumbras, Mandarkim, sing tukang nyopet kah? Ya, apa lagi ya? Manduruman. Ini pencopet semua. Oh, ya kalau begitu Anda ya sama dong, sejenisnya. Temanmu siapa? Kiai Fulan, Kiai Fulan. Kalau begitu Anda, kalau bukan kiai adalah pencinta kiai lah. Ya kan begitu. Jadi bagaimanapun juga pergaulan sangat menentukan sekali. Jadi karena teman-teman itu mendapat kemuliaan, kamu juga ke bawah. Itu. Iya. Tetapi kalau teman-temanmu itu kriminal, Anda akan terbawa juga, dipanggil polisi juga sebagai saksi, betul nggak? Yang dalam BAP-nya dia mengatakan mampir ke rumah kamu kan, dipanggil. Ternyata barang curiannya ada di rumah kamu. Nah, penadah dong, ke bawah-bawah. Itu. Jadi ya ke depan seleksi mencari pergaulan yang baik. Kalau kamu ingin jadi orang yang baik, cari pergaulan yang baik. Kalau kamu ingin jadi orang yang benar, ya cari bergaul dengan orang-orang yang benar. Itu aja kok. Ya. Yubahi bikal maliku baina baqiyatil mamalik. Engkau akan dimuliakan oleh seorang raja di antara raja-raja yang lain. Iya. Kamu akan dimuliakan seperti dimuliakannya teman-teman kamu, begitu. Teman kamu raja-raja, ya nanti kamu masuk dalam duduknya juga di barisan raja-raja dong. Tahir qalbaka mimman siwahu, bersihkan hatimu dari siapapun selain Allah. Kosongkan hatimu dari apapun selain Allah. Fa innaka tarbihi ma siwahu,
maka nanti kamu akan bisa melihat ya, dengan hatimu yang sudah kau suci itu, apapun selain Allah. Al-jumlatu secara global, secara jumlah, tarahu, kamu akan melihatnya, tsumma tara bihi af'alahu, nanti kamu akan melihat Allah dan juga akan melihat perbuatan-perbuatan Allah fi khalqihi, pada makhluknya, kama la yahillu an tadkhula 'alal muluki ma'a najasatin zahirika. Nanti kamu akan melihat Allah dan perbuatan-perbuatannya pada makhluknya. Jadi artinya akan melihat Allah itu sampai apapun yang ada di bumi ini, di alam ini, semua peristiwa, kejadian, kelahiran, kematian, kecelakaan, dapat rezeki, dapat musibah, orang mati, orang lahir, orang mulia, semua ini akan dilihat sebagai perbuatan-perbuatan Allah semuanya. Sebagai maksudnya adalah kalau orang itu sudah kenal, satu contoh aja, kenal Buya Sakur, datang ke sini, maka dilihat ada gedung serbaguna, ada madrasah aliyah, ada lab. Oh, ini adalah karya-karyanya Buya Sakur. Paham nggak? Kita juga sama maksudnya. Kenapa saya katakan kan nggak pantas masa karya-karya Allah? Ya, artinya perbuatan Allah itu artinya bahwa semua alam semesta ini adalah menampilkan perbuatan Allah semuanya itu. Semuanya dicipta oleh Allah. Jadi semua yang indah-indah itu bersumber dari keindahan Allah. Semua yang hebat-hebat berasal dari hebatnya Allah semuanya. Jadi nantinya kalau kita melihat ada orang pintar, yang dilihat Allah bukan pintar, ya Allah, kok Allah pintar banget sih bikin makhluk sepintar ini gitu. Kalau melihat perempuan cantik, ya Allah, Allah hebat banget bikin makhluk segini cantiknya. Jadi otaknya nggak ngeres enggak. Malah akhirnya kembali kepada mengagumi Allah semuanya. Sementara ini iya, mengundang hayal kamu melambung tinggi kan. Aduh, kalau bini gue secantik ini kan ngayal jadinya. Nah iya, yang rabine wis tua sih. Itu jadi itu adalah yang dilihat adalah makhluk Allah itu sebagai apa namanya, ya karya-karya Allah semuanya itu. Maka kama la yahillu an tadkhula 'alal muluki ma'a najasati zahirika. Begitu juga ketika engkau ingin menghadap Allah, ya bersihkan hatimu dulu. Ketika kamu menghadap orang-orang besar juga ya sama dong, bersihkan bajumu itu yang kotor ganti yang bersih dong. Masa ngadep Allah pakai baju kotor, ngadep manusia juga nggak boleh, apalagi presiden sekelas bupati aja kamu harus pakai baju yang bener dong, kalau nggak bakal diterima kamu. Masa bajunya banyak debu banyak dakinya, iya baju demang camping, itu aja. Menghadap Allah juga sama, yang dibersihkan dulu hatinya, iya jangan bawa kotoran. Mana
lam tadkhul ala malikil muluki alladhi huwal haqqu azza wa jalla ma'ana jasati batinika. Demikian juga kamu juga tidak akan mungkin bisa menghadap rajanya raja alladzi huwal haqqu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, makna jasati batinika dengan membawa najis di dalam batinmu itu. Masih ada kemusyrikan ya, masih ada kejahatan batin kamu. Anta khabiyatun mal'anun darda, kamu ini tong sampah yang banyak kotoran di dalamnya. Ya'mal bika, ngapain kau berbuat seperti itu? Bajunya kotor, banyak najisnya, dekat-dekat ke sini. Iya, orang biasa saja tidak mau berdampingan dengan orang yang kumal begitu tuh, baunya busuk, terus kopoknya meler, keleknya mampu keco, sikile gebal, umbelnya meler, gudale kandel. Iya, itu kan nggak pantas gitu. Menghadap Allah juga ya, ini satu perbandingan tasbih sajalah begitu. Itu menghadap Allah membawa najis begitu. Iqlib ma fika wa tatahhar, ya, baliklah apa yang ada pada dirimu, yang kotor dibersihkan, yang tidak pantas kira-kira pantas, yang tadinya tidak layak kira-kira layak. Wa tatahhar, dan bersucilah. Ini kalimatnya begini, jadi saya maknai sesuka-suka saya aja nih ya. Bahasa Arabnya seperti ini. Ini Kak, tulisan murid-muridnya ya. Ini sepinter-pinter saya aja nih. Iya kan? Iya, gitu. Wa tatahhar, dan silakan bersuci. Mandi junub sana dulu. Ya, sikat gigi, kopoknya dikeluarkan dulu bersih. Ya, wa ba'da dzalika yakunu dukhul 'alal muluk. Baru setelah itu baru sah kamu bisa menghadap raja-raja itu. Titik. Fi qalbika ma'asi, di dalam hatimu banyak kemaksiatan. Di dalam hatimu banyak kemaksiatan. Wa khaufun minal khalqi, masih punya rasa takut kepada sesama manusia. Wa raja'un lahum, masih sering punya harap-harapan kepada manusia lain. Masih muncul tomaknya, masih muncul keinginan dikasih orang. Wa hubbud dunya, dan otakmu yang materialistis, senang dunia. Wa ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya. Wa kullu hadza min najasatil qulub, ini semuanya kotoran-kotoran hati semuanya itu. Dakalama hatta tamut, udah enggak usah banyak ngomong, tunggu saja kematiannya. Hatta tamuta nafsuka, sampai matinya nafsumu. Wa tuhmalu ala babi na'shin, sampai nanti digotong di dalam keranda. Sidquka hina idzin la yubali bi iqbalika alal khalqi, nanti kebenaranmu itu ketika itu tidak akan peduli ya ketika engkau menghadap makhluk. Amma madama indaka wujudun lahum, tetapi ketika di hatimu masih hadir,
manusia-manusia lain, wujud mereka itu, kehadiran mereka di hatimu, yang kaya, yang cantik, yang pintar, yang berkuasa, ya, masih tergantung pada mereka. Wa anta tarahum, dan kamu melihat mereka, fala tamudda yadaka ilaihim, dan jangan kau julurkan tanganmu kepada mereka, hatta yuqabbiluha, sampai mereka mencium tanganmu. Hanya ingin seperti itu, kepengen diampung tangannya, langkah sing gelem disorongaken tangannya. Iya itu, la kalama, udah jangan banyak ngomong. Hatta yakuna indaka dahsyatun biqurbihi, fayakunu indaka syughlun minhum wa min taqabbulihim jadaka wa min ataihim wa man'ihim wa hamdihim wa dhammihim. Hatta yakuna indaka, sampai suatu ketika engkau memiliki dahsyatun, memiliki kedahsyatan, ya, kehebatan, biqurbihi, dengan berdekat, dengan posisimu yang dekat dengan Allah. Fayakunu indaka syughlun, ketika itu baru engkau punya bobot, punya kesibukan minhum, dari mereka. Ya, kamu akan sibuk sendiri setelah dekat dengan Allah, ya, minhum wa min takbilihim yadaka, daripada keinginan-keinginan tanganmu dicium oleh mereka. Ambil apa? Wa min ataihim, dan juga mengharapkan pemberian-pemberian mereka. Wa man'ihim, dan juga rasa takut kamu kalau mereka tidak ngasih, menolak. Wa hamdihim, dan harapan kamu untuk mendapat sanjungan dari mereka. Wa dhammihim, dan juga kamu merasa takut barangkali dicela mereka, bagaimana kata orang nantinya, bagaimana komentar orang, bagaimana nggak habis-habis, ngapain dipikirin. Ya. Idza sahat at-taubatu, kalau sudah benar-benar kamu bertobat, sahal iman, baru imanmu itu benar. Wazdada, dan bertambah, inda ahli sunnati, baru imanmu ada peningkatan. Ini menurut pendapat ahli sunnah, iman itu yazdadu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Kalau Mu'tazilah memang enggak, iman ya permanen sudah. Kalau masih berkurang ya berarti belum iman maksudnya. Innal imana yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi taati, bertambah dengan sebab kita melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman akan berkurang bil maksiati, dengan sebab kita melakukan kemaksiatan. Itu fi haqqil awam, ya, maksiat terhadap orang awam. Wa amal khawas, adapun orang khawas itu orang awam, ya. Jadi kalau lagi banyak peningkatan ibadah berarti imannya lagi meningkat. Lagi kalau banyak maksiat berarti imannya lagi menurun. Itu orang awam. Wa ammal khawas, adapun peningkatan iman orang yang khawas, ya, orang-orang khusus, fa yazidu imanuhum bi khurujil khalqi min qulubihim, ya, baru dinyatakan iman mereka itu bertambah kalau hati mereka sudah bersih dari semua makhluk ini, sudah tidak tergantung kepada siapapun dan tidak takut kepada siapapun, tidak pernah mengharapkan pertolongan siapapun. Iya, wa yanqusuhum, dan iman mereka akan berkurang bidukhulihim ilaiha, ketika
di hati mereka masuk makhluk-makhluk Allah yang lain. Iya. Yazidu bisukunihim ilallahi azza wa jalla, akan bertambah iman mereka orang-orang khawas kalau mereka sudah merasa damai bersama Allah saja. Wa yanqusu bisukunihim ila ghairihi, dan keimanan mereka akan berkurang ketika merasa nyaman bersama makhluk-makhluknya Allah. Ala rabbihim yatawakkalun, mereka orang-orang khawas itu hanya bertawakal kepada Allah. Wa bihi yattaqun, dan mereka hanya takwa kepada Allah saja. Wa ilaihi yastanidu, mereka hanya bersandar kepada Allah saja. Wa minhu yakhafuna, dan mereka hanya takut kepada Allah saja. Wa ilaihi yarja'una, dan mereka kembali hanya kepada Allah saja. Lahu yuwahiduna, dan mereka hanya kepada Allah, mengesahkan kepada Allah. Wa alaihi ya'tamidun, dan mereka hanya bergantung pada Allah saja. Fala yusyrikuna, mereka tidak mensekutukan Tuhan. Wa ala dzalika yuftanuna, dan mereka diuji seperti itu. Tauhiduhum fi qulubihim, ketauhidan mereka ada dalam hati mereka. Wa mudaratuhum lil khalqi fi dhawahirihim, pergaulan mereka dengan manusia umumnya hanya sebatas pergaulan lahir saja. Idza jahila alaihim la yajhalun, ketika tidak dikenal mereka juga enggak kenal. Qala ta'ala wa idza khatabahumul jahiluna qaulu salama, ketika ada orang-orang yang dungu menyapa mereka, ya mereka mengatakan ya selamatlah. Jadi ketika orang-orang dungu itu datang menyapa, jadi artinya ya jaga jarak aja lah. Jadi mereka dalam bergaul dengan masyarakat ya memakai standar biasa saja, normal saja, ya baik-baik saja, dekat sekali tidak, jauh sekali tidak, ya kan gitu. Nah, peduli amat juga enggak. Jadi ya standar aja. Ketika berpapasan di jalan ya sekedar sedikit menundukkan muka, terus nyengir titik, ya bos. Nah, bye. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya udah, sudah seperti itu. Ketika assalamualaikum, waalaikumsalam, ya udah, terus itu aja. Udah, salam, selamat tinggal, udah. Ngapain? Gak berubut banget kan? Iya kan? Ya udah, paling ujung-ujung apa ya? Urusan dunia nggak akan pernah selesai, dan itu membuat kita menjadi repot. Oke.